sedikit merubah gaya pakaian mereka gitu. Jadi walaupun bapaknya ukuran S, M, L atau besar, gue selalu encourage, Pak coba ini deh sekali. Pasti abis itu Bapak dipuji orang. Dan itu turn out gila banget gitu. Karena gue buka waktu Desember sampai Januari. Dalam 2 minggu, gue dapat duit 150 juta. Dan kenapa gue juga kalau gue bayangin kayaknya baju bekas lo lebih mahal daripada baju baru lo tuh. Oh nggak ada yang baju bekas, Black. Mereka semua simpen kagak dikasih orang lain. Kayaknya bukan. Nunggu nanti berapa puluh tahun lagi deh. jadi gitu, baju gue itu menjadi baju kesayangannya mereka karena kan dapat itu. Jadi pilihannya adalah bajunya mereka simpan, ini case nyata ya, atau bajunya mereka hilang di lemari. Ambil sama ponakan, apa segala macam. Itu terjadi sama klien gue yang size-nya SM lah ya, kan normal tuh. Regular lah. Jadi baju gue hilang, semua diambil ponakan. Berarti kan sebenarnya ada hilang ya. Dari generasi yang lebih muda kan. Gitu sih. Jadi, tapi mungkin ini juga sih kayak kenapa gue bikin ini, karena kan sekarang titik gue masih sedikit. Titik jual gue waktu itu cuma ada di Citos, cuma ada di ITC, sekarang gue nambah Plaza Indonesia. Mungkin dengan bertambahnya semakin titik, mungkin quantity per size-nya gue juga memang harus nambah kan. Banyak gini. Motif lebih banyak itu penting daripada size-nya deep, misalkan L ada selusin, 2 lusin, 3 lusin. Ketika berlusin-lusin lo punya, lo kan akan pajang itu terus ada di display kan. Customer gue itu yang modelnya datangnya per 2 minggu, 3 minggu, dan tiap bulan. Jadi ketika ini lagi, jadi gue mendingan bikin size-nya sedikit, jadi habis gue supply yang model selalu display terus ya, nggak statis ya. Oke. Sebelum pandemi brand gue mah agak edan ya, jadi gimana gue itu keluar motif baru itu 4 motif baru keluar tiap minggu. Terus ya. Itu keluar terus tiap minggu, jadi datang lagi, wah ada lagi. Jadi kita donder. Jadi kita ngedonder si customer dengan ada lagi, kalau nggak dibeli nggak kebagian gitu kan. Nggak dibeli nggak kebagian kayak gitu ya. Itu jualannya online nggak, Den? Ada online nggak? Online ada, cuman nanti gue cerita lagi kenapa gue agak belum settle di online ya. Karena ini customer behavior-nya cowok-cowok juga kayak gitu. Gitu. Jadi kenapa gue pilih tadi lebih sedikit stok, lebih banyak motif, itu terjawab dari gue waktu itu di toko, tiba-tiba datang suami istri, gue menawarkan online nih, Pak, kita udah ada online ya di Tokopedia, Bapak bisa milih gampang, nggak usah ke toko, nggak, saya lebih suka toko karena bisa cobain, saya bisa pegang. Ya, cowok itu lebih suka begitu kan, karena gini, pundaknya dihitung, panjangnya dihitung. Iya. Sama gue juga gitu sih. Pas pundak ngepas atau enggak itu lebih ribet. Iya, benar. Cowok itu lebih repot ketika beli baju. Kenapa? Cowok kan beli baju jarang. Jadi ketika beli baju itu, mereka adalah kayak momen ritual mereka kayak. Iya. Betul itu. Setuju gue. Jadi kayak baik sendiri gitu kan, diukur gini bolak-balik, karena gue tuh terjadi sama gue juga gitu kan, datang lagi besoknya dicoba lagi. Jadi keputusannya timbul setelah kunjungan yang ketiga gitu. Oke, fit play. Dan apa ya, dan gue blank deh tuh. Dan itu terjadi memang. Jadi kayak customer itu kalau di toko tuh bisa 30 menit, semua dicobain, 1, 2, 3, anak toko yang kesel, udah nyoba 6, belinya 1, gitu kan. Kayak gitu.
Tapi yang menyenangkan, jadi ketika si suami istri ini gue tawarin online, terus istrinya bilang gini, oh ini suamiku udah punya ini loh, 60 kemeja punya kamu. Ya kan Pak, jadi mereka ngitungin baju gue di lemari. Benar. Nanti dia ngitung ya. Tetap lu, customer tetap. Apa bininya? Iya. Jadi customer gue tuh udah modelan gini. Ini Pak yang baru, enggak itu kan model 2 minggu lalu. Mereka saking update gue, mereka tuh update produk gue gitu. Jadi karena mereka ikutin ya. User gitu. Jadi otomatis mereka jadi katalog hidup lo juga ya. Nah itu ya, tapi gini, ini sih menariknya yang gue bilang tadi, gue agak challenging ya di online. Gini, ketika brand remaja, anak muda umur 19, 25, atau kita ngomong misalkan brand yang lagi tren kemarin, anak-anak muda itu kan masih butuh pengakuan, kan bener nggak? Ya. Gue pakai apa nih, Adidas, logo Nike gitu kan. Ya. Nah, si bapak-bapak gue ini udah settle, udah mungkin manajer, GM dan lain-lain, business owner. Mereka nggak butuh recognition pakai baju siapa. Nggak ada tuh model OOTD berdiri di tembok terus lo putih kayak gitu kan. Jadi ketika pun ada yang namanya bapak-bapak gini, foto terus dia nge-tag gue, dia fotonya handphonenya dari bawah kelihatannya perutnya doang. Kayak foto lagi Jumatan gitu kan. Tapi yang kena perut, buncit sama dagu. Ini gue gimana mau repost? Dengan pakai baju lo, gue bisa nggak kelihatan perutnya gitu kali. Berkurang lah minimal. Jadi memang gue butuh trik khusus lah, mengencourage bapak-bapak ini buat misalkan mau foto, tapi mostly nggak ada yang mau gitu. Mau ngapain sih, gue nggak butuh giveaway gitu istilahnya. Kan yang brand-brand itu kan gitu, posting foto kalian dapatkan ini gitu kan. Dan gue itu nggak works gitu di umuran bapak-bapak umur 35 ke atas itu nggak works. Iya. Bahkan ya di gini, customer behavior-nya beda. Kalau lo cewek beli baju murah dan bagus, lucu banget bajunya, oh ya beli di sini gitu kan. Fotonya diajak. Nah kalau cowok, gue udah ngetes nih. Oh nanti kasih dong teman-temannya, nggak mau dong kan saya maunya keren sendiri, nanti teman-teman. Iya. Teman itu suruh penasaran kan? Saya sendiri. Jadi yang tahu cuma dia sendirian ya. Kalau sini gue yang beliin nih. Iya benar terjadi itu terjadi sih, ada yang seperti itu, ada juga yang sharing. Karena kenapa yang sharing? Karena dia dipuji gitu kan. Bajunya bagus sih, beli aja di sini gitu kan. Jadi macam-macam customernya. Jadi yang tadinya gue yang bilang gue nggak mau dong, itu bapak-bapak itu kayak umur itu customer tertua gue deh, kayak umur 80. Buset. Umur 80, tinggi, mungkin tingginya 175 kali ya, tegap, masih bagus badannya. Dulunya anak band, jadi kayak eksistensi adalah kunci. Jadi kan anak band kalau 80 mungkin 70-an 80-an ya. Jadi kalau baju motif-motif gitu masih mengingatkan dia zaman-zaman ngeband gitu. Gitu. Jadi ya itu, customer gue tuh dari teenagers yang badannya gede ya sampai yang terakhir itu 80 kilo. Umur 80 tahun. Luar biasa. Nah, kembali lagi nih Black, tadi jawaban mengenai keinginan gue untuk membuka motif sendiri kayak gitu ya, kreatif. Kan gue tipe realistis ya, uang adalah kunci gitu kan. Ketika target lo 10 udah masuk, ketika lo udah punya 11, 12, 13 lebihannya, itu baru bisa gue pakai sebagai sarana buat eksplorasi kan. Karena lebih udah lebih dari income gitu kan. Nah, sejak 2 tahun terakhir ini kan teknologi, tadi gue bilang teknologi itu semakin canggih, lo bisa nge-print semeter doang. Semeter doang, tapi lo harus sacrifice sama cost lo gitu. Ketika lo beli kain normal 50.000, 75.000 semeter, ketika lo bikin sendiri lo jadi 150.000 gitu. Nah, itu kan berarti desain lo harus worth to buy sama customer kan. Nah, gue yang masih maju mundur karena kan gue gini, kan ada brand yang mulainya dari graphic design menjadi jual baju gitu kan. Sebenarnya gue adalah bisnis yang tidak punya
supporting graphic design, tapi gue tahu mata gue bagus jelek gitu kan. Nah, kalau bagusnya motif gue udah bisa, cuman memang kesulitannya adalah menemukan vendor yang bisa bikin kualitas bagus, harga murah, dan which is akan ketemunya quantity dong. Lo bikin 100 sama bikin 1000 pasti beda kayak gitu kan. Nah, mengatasi hal-hal tersebut selama gue di Bali, kan kalau tahun lalu dari masa pandemi sampai Desember gue masih produktif tuh, bikin masker, kirim Jakarta, cari kain. Nah, starting Januari itu gue udah mulai idle nih, udah gak bikin apa-apa gitu kan. Gue mulailah bermain sama teman-teman seniman yang ada di Bali gitu. Gue pengen tahu sebenarnya seniman-seniman ini ngapain sih. Gue merasa diri seniman padahal bukan gitu. Cita-cita pengen seniman. Jadi gue kemarin tuh kayak ikut kelas linokat gitu kan. Linokat itu kan mengukir di atas apa sih? Kayu atau karet gitu kan. Sebenarnya stamping sih, kayak sablon. Gitu. Dan gue belajar dan gue aplikasikan ke baju yang gue pakai dan ternyata disukain orang gitu kan. Terus 2 minggu lalu gue belajar tie dye apa sih? Ya tie dye apa sih yang kain diikat-ikat gitu kan? Yang diikat terus celup kuantek terus jadi motif pas dibuka ya. Lo buka ya kayak gitu deh, Black. Mungkin nanti gue sudah menemukan vendor dan motif sendiri dari situ gitu. Jadi misalkan kain segini gini kan, segini putih. Gue bisa bikin motif sendiri, garis-garis, bunder-bunder, apa segala macam yang sesuai maunya gue. Dan itu tidak ada di market gitu kan. Kayak gitu. Terus gue kenalan lagi sama mbak-mbak yang ngerjain. Gue kan bikin tali masker, mereka bisa nyulam. Nah, gue suruh mereka bikin sulam motif sachiko sebenarnya. Sachiko itu Jepang. Jadi kalau sulam itu bentuknya cuma X plus minus gitu kan, dijejer-jejer kayak gitu. Atau jujur kayak gitu. Nah, dari itu yang gue aplikasikan ke produk gue yang made in Bali. Jadi ide kreatif gue ide apa sih ya? Tidak akhirnya gue realistis kalau bikin kain kan mahal jadinya. Gue harus merubah kain yang polos menjadi luar biasa atau ada desain lain tapi dengan cost yang masuk akal gitu. Nah, gue di situ kerjasama dengan seniman-seniman di Bali. Gitu. Jadi kalau di Bali pun ya gue senang banget karena kayak kain ya, kalau kita ngomong kain pasti kan orang mikirnya di Majestic, Tanah Abang, Cipulir gitu kan. Tapi di sana itu kain itu terbatas nunggu supply dari pabrik. Jadi pabrik ngedrop di Majestic di mana, terus ketika kain lo habis lo nggak bisa repeat dong. Nah, di Bali ini game-nya adalah ketika lo jadi pengusaha garment, lo bisa pergi ke toko yang jualan baju kain doang, kain putih. Lo bawa ke tukang sablon yang selebar kain, dan lo warnain sendiri. Jadi ketika lo ada repeat order, lo bisa pakai cetakan yang sama di repeat order lo sendiri gitu loh. Oke. Gitu. Jadi lo mau misalkan bulan depan gue mau Natalan gitu kan, edisi Natalan di pasaran nggak ada baju nggak ada kain warna merah misalnya. Ya gue mau warnain sendiri di Bali. Gitu. Di Jakarta atau Bandung kan selama ini kita tahunya kalau ngomongin bahan ya terutama ya paling nggak kan selama ini yang orang tahu itu ya kiblatnya ya Bandung Jakarta. Itu ternyata Bandung Jakarta nggak bisa jaga itu ya. Enggak, jadi menurut gue Bandung, Jakarta, ataupun pusat garment di Jawa ya, mungkin sekarang di Jawa Tengah gitu kan. Tengah, Solo, Semarang. Ya, itu adalah untuk kelas mass production. Mass production, oke. Mass production, lo mau satu baju 20.000 perak bisa Black bikin di Bandung gitu kan. Tapi ketika lo masuknya butik dengan kelas lo kualitas ekspor atau pengen yang beda, lo harus pindah ke Bali menurut gue ya. Lo harus punya base di Bali. Tuh, jadi ya itu di Jakarta itu
Di Jakarta lo nyari kain putih aja susah. Kain putih yang bagus ya. Kain putih yang bagus misalkan gini. Lo misalkan ke mall cari kemeja yang harga 900 sampai 1 juta, itu kan kain putihnya beda dan itu nggak ada di Jakarta. Gitu. Itu gue menemukannya adanya di Bali. Oh. Kayak gitu. Jadi di Bali itu ada supplier, dia itu namanya Warna Jaya, gue buka-buka aja lah ya, Warna Jaya, size-nya itu 3 sampai 4 ruko, isinya cuma kain warna putih. Jadi ada rayon, misalkan rayonnya rayon A, B, C, D, E, F, G, gramasi beda-beda. Nanti ada katun A, B, C, D, E, F, G, gramasinya beda-beda. Terus ada viskos, ada lain-lain, semuanya itu ada di situ. Linen. Nah, itu yang membuat Bali itu menjadi apa ya, lebih kelasnya beda lah. Kelas suppliernya beda dengan supplier di Bandung. Di Bandung kan kalau lo beli kain cuman ditumpuk-tumpuk lo nggak tahu tuh nggak tahu apa sih namanya textile detailnya apa, misalkan ini apa ya, oh kain putih gitu kan. Nah, kalau di Bali di tiap kainnya itu ada tulisannya, misalkan rayonnya 20%, katunnya apanya apa. Jadi ada detail technical spec-nya. Ya, technical spec-nya kok real lah ya, jelas lah ya. Ya, jadi silsilah kainnya tuh jelas, jadi lo nggak salah beli dan lain-lain. Nah, terus kalau yang sekarang misalkan lagi trennya kan sustainability, eco-friendly fabric, so kan. Orang kan pasti tahu cuma katun bambu kan. Kalau di Jakarta, Bandung gitu kan. Tapi kalau di Bali, eco-friendly itu ada 20 macam yang lo nggak bakal bisa nemuin di Jakarta. Kenapa? Karena toko itu fokus di kain-kain yang memang high quality. Gitu. Jadi kalau kita mau main scale butik, scale yang barang bagus lo jual mahal dan limited ya. Mainnya harus ke sini gitu. Jadi kalau tren sekarang kan gitu, kalau di semua adalah baju harus eco-friendly, harus ini. Jadi bukan dari serat katun tapi dari serat bambu atau serat pohon eukaliptus, yang gitu-gitulah. Iya. Dan itu akhirnya kan kembali menentukan lagi lo mau main di market mana kan. Ketika lo mau main di market satu baju 70.000, ya lo pakainya katun Calvet gitu kan. Tapi ketika lo mau main di satu kaos 500.000, ya lo harusnya larinya ke sini gitu kan. Atau bahannya bisa aja nih, bahannya sama aja pakai Calvet, tapi kan di sini bisa nyelup, bisa mewarnai. Jadi lo bisa tie-dye tapi motifnya marble atau galaksi atau ceklek-ceklek, dan itu manual semua ya. Oh iya. Gitu. Jadi ya itu, jadi akhirnya kalau lo tadi tanya lo mungkin nggak kayak bikin gue desain sendiri itu akhirnya gue translate ya, gue switch menjadi crafty, kerajinan tangan orang di Bali gitu. Karena untuk bikin motif sendiri kan gue nggak masuk akal dari segi production cost-nya. Kayak gitu. Jadi gue switch, setidaknya ide-ide kreatifnya tetap berjalan, tapi malah dengan additional apa value ya, dibuat sama tangan oleh seniman gitu. Jadi itulah PR gue berikutnya, ngeluarin special edition yang ada di Bali, dan itu udah ada yang minta. Begitu ada yang minta, gue kelabakan sendiri karena kan itu man-made ya. Kalau gue nggak ngelap tenaga kerjanya, gue bisa aja ketinggalan gitu kan. Kayak gitu. Itu PR gue berikutnya sebenarnya. Kisaran berapa Den harganya Den? Kalau gue di toko sih 328 sampai 900 kalau yang batik ya. Gitu, 328. Nah, ini juga gini. Ini juga lucu nih, 328 gitu kan. Gue waktu itu kayak gini lah, podcastan sama teman gue. Mas, ini ada yang nanya nih, kenapa bajunya mahal? Ya kan? Iya. Gue aja kaget loh. Baju itu 328, tiba-tiba gue ke mana ya? Ke H&M, mereka jual baju cuma 179. Terus kalau dibilang mahal ya bener dong. 328 179 gitu kan. Terus gue cuma jawab gini, mahal itu relatif ya. Ketika gue jual 328, 408 ada yang beli, kenapa gue harus nurunin harga gue gitu kan? Masalahnya cuma
budget lo aja sih, budget dia emang nggak masuk ke tempat gue gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau kita bilang terus gini, sebenarnya kalau misalkan gue jual 328, misalkan gue jual lebih murah, tapi dari selisih profit gue nggak bisa survive, nggak bisa beli kain, nggak bisa bayar apa-apa. In the end, gue akan bleeding, perusahaan gue tutup, kan kalian juga yang akhirnya nggak punya baju ukuran kalian. Ngancemnya halus. Top ya ngancemnya. Wajar realisasi. Baru cuma Dan yang care sama kalian loh. Ngeri. Ya nurut aja dah. Ngeri nggak? Ini yang dimainin sebenarnya main Cywar ini sebenarnya. Agak psycho ya. Kan lo juga yang rugi ya. Itu juga gitu aja. Kalau soalnya gini, kan ketika bisnis kan ada perkalian kan. Benar. Buat bayar modal, profit buat bayar manpower, profit buat bayar gue cicilan gitu kan. Kalau misalkan tiga step itu gue nggak bisa fulfill, kalau gue nggak bisa bayar cicilan terus gue kolaps ditangkap kan gue juga nggak bisa produksi. Iya. Yang rugi siapa? Ngeri siapa? Bagi jelek lagi gitu kan. Ya bisa aja nanti ya kita paling cuma bisa profit kebutuhan big boys tapi nggak looks good kan gitu. Gitu saja. Karena itu nyata sih, like. Jadi kain-kain yang gue beli itu slightly lebih mahal dibanding kalau lo ambil barang-barang yang ada baju-baju merek yang lain. Karena kan di merek lain tuh bajunya cuma kayak hitam, sablonnya cuma hitam putih gitu kan. Ya. Tapi ketika lo sablonnya 5 warna, 7 warna kan harga beda, bener nggak? Beda, iya. Kayak gitu. Jadi ada rupa, ada barang kayak gitu. Ya kebayang sih karena kebetulan juga gue ada beberapa juga klien yang pabrikan tekstil jadi kebayang. Iya, jadi gue senang sih di balik ini gue bisa apa ya, bisa gila-gilaan edan gitu kan. Edan-edanan lah. Udah ini belum selain tadi lo udah nge-grab konsumen-konsumen yang memang itu WNA yang kebetulan memang lagi berkunjung ke Bali, tapi satu sisi udah ngebuang langsung belum keluar ekspor? Belum. Itu PR gue sih, kadang ada yang nanya pesen dong kirim ke Singapura gitu kan, ke Malaysia gitu kan. Iya gue nggak sempat ngurusin karena kan gue mesti cek nih ongkos kirim, ina itu males gitu kan, yang di Jakarta aja laku gitu kan, ya sombong. Kalau mau kemari lah gitu ya. Iya, kalau betul, jadi ada orang Malaysia emang rajin ke Jakarta belanja gitu. Tapi gue berpikir sih dengan market kayak gitu kan gue juga harus expand ya. Istilahnya yang gue temukan adalah ketika lo buka Shopee lo bisa. Ketika lo join marketplace Shopee, karena Shopee kan ada kayak region orang Malaysia dari kita nanti udah ada partner logistiknya yang ngitungin lah harga berapa kayak gitu kan. Untuk ngurusin buat urusan ekspornya udah selesai ya. Jadi mungkin dengan Shopee gue seperti itu ya, cuman ya kembali lagi sempet nggak sih ngurusin gitu-gitu, gue harus hire orang baru kayak gitu. Kayak gitu, dan gue belajar juga di sini. Gue kenal sama pengusaha garment, dia bikin masker kerjasama lah. Dia kerjasama antara marketing dengan dia sebagai produsen gitu kan, bikin masker kirim ke Amerika. Dengan skala produksi dia harus ngirim 2.000 piece masker ke Amerika tiap hari. Wow. Tiap hari harus ngirim 2.000. Sanggup. Dan dari jualan masker itu lo tahu omsetnya? Omset per minggu adalah 1 M per minggu. Iya. Sehari udah sekecil itu ya. Dan setelah gue pelajarin adalah emang in the end lo nggak bisa ngerjain semua sendiri kecuali lo punya manpower dan capital ya. Dan akhirnya si teman kenalan gue ini memang dia ini berbagi hasil. Ini memang ada marketing yang dia kasih fee kayak gitu kan, yang ada di Amerika segala macam. Jadi istilahnya kalau lo untung lo $10 ya lo memang harus berbagi. Kayak gitu sih, akhirnya gue belajar bahwasannya memang
lo mau begitu maju, lo nggak bisa kerja sendiri lah. Harus ada bayarnya, harus ada apanya. Nah, yang paling sulit Den, yang paling sulit selama lo ngejalanin lo punya bisnis ya di luar pandemi ya, itu kan di luar prediksi ya. Okay. Nah, yang paling sulit dan itu bener-bener jadi challenge buat lo, itu apa Den? Apa ya? Kemarin itu sebelum pandemi itu hidup gue udah kayak lifeguard. Nggak ada kayaknya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada challenge ya? Karena kemarin lo udah berhasil nemuin sumbernya dan sumbernya itu udah bener di tangan lo kan gitu, jadi aman ya. Jadi memang challenge-nya gue adalah ketika gue sebelum pandemi ya, adalah memperbanyak visibility. Kenapa harus banyak visibility dan experience lah ya? Bahasa gue susah banget. Visibility dan experience spot. Karena kembali lagi, cowok itu maunya bajunya nyoba. Iya. Daripada orang Bekasi kan belum tentu mau ke PI, orang Bekasi belum tentu mau ke Citos, belum tentu mau ke ETC. Gue harus buka di Bekasi kayak gitu. Kayak gitu, itu challenge gue, tapi bagaimana caranya gue mendapatkan titik-titik tersebut dengan harga yang reasonable. Karena kalau begitu gue kemampuan mereka ya. Reasonable buat gue gitu kan. Karena gini, ketika kita buka outlet berbentuk toko masuk ke dalam fisik bangunan, gue nggak bakal sanggup segala macam sewa gitu kan. Sewa harus 3 tahun, 1 tahun bayar di muka gitu kan. Kembali lagi uang pasti gitu. Terus kayak renovasi lu udah pasti habis 200-300 juta gitu kan buat bikin apa sih, kaca toko, meja, display, etalase segala macam ya. Okay. Jadi target gue adalah memang gue cuman island doang, dan which is itu adalah cukup susah nyarinya karena kan udah ada orang-orang lain kan. Gitu. Jadi gue sih memang kayak target misalkan buka di Bekasi, buka di mana ya, yang kantong-kantong masyarakat lah, kantong-kantong orang-orang yang seperti itu, apa kantong-kantong apa ya, pemukiman lah, residensial kayak gitu. Kayak gitu. Termasuk juga lu mesti ngebaca juga selain kantong-kantong ya, nggak cuma sekedar kantong di situ banyak masyarakat, tapi juga populasi orang gendutnya, orang gemuk banyak. Kehidupan orang gemuk. Akhirnya gue tidak selain populasi orang gendut, adalah populasi orang yang mampu sih. Kayak Bekasi. Iya. Bekasi mana yang mau ambil gitu kan? Betul. Di Cipinang Mall kan nggak mungkin. Nah, karena lo bener-bener main di cerukan kan begitu ya. Ada satu populasi besar, yang lo mesti press lagi kan gitu. Iya, dan akhirnya mereka menjadi repeat order gue kan, RO gitu kan. Ya. Gitu. Jadi misalkan Bekasi, mungkin gue harus di Metropolitan Mall atau di Sumarekon Mall Bekasi gitu. Dengan istilahnya gini, istilahnya baju cuma 300 oke lah gitu. Gue nggak mungkin kan buka di mana ya, Sleepy Jaya gitu misalnya. Iya. Yang saingan gue adalah pojok di sana bajunya 200.000 gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari strategi untuk dagangnya sendiri, sebenarnya yang jadi orientasi utama yang harus dikejar berarti repeat and continuous order ketimbang lo nambah konsumen ya. Iya, karena ya gue baca itu bisnis lo sukses kalau customer lo repeat order. Iya kan, kalau lo nyari baru lagi, perkenalan lagi gitu kan. Lagi ya. Kalau repeat order ada XL nggak gitu kan, udah enak, udah tahu. Tinggal barang gue update apa enggak gitu kan. Kayak gitu. Kalau harga akhirnya in the end mereka nggak ada pilihan kan, bro kalian. Big size. Nggak, karena gini, kita ngomongin brand gitu kan, di let's say Matahari atau Sogo gitu ya kan, target market gue itu kan orang yang ke situ ya. Bajunya merek Nail, Hammer, Nautica kan udah 600-700. Iya. Kalau main di harga 300 kan bisa dapat 2 gitu. Iya. Kayak gitu. Kayak banyak customer gue dapat dari lungsurannya Mark & Spencer. Kali ke brand lo ya.
mereka ke tempat gue cuman 400, beli 2, 3 kayak gitu, jadinya begitu. Jadi gue kan mengamati bond di toko kan, di Plaza Indonesia misalkan. Jadi satu customer itu belinya bisa 3, baik 2, 3, 2, 3 gitu. Ya. Karena kalau dibalikin lagi ke budget aslinya itu bisa lebih besar mereka ya. Jadi kalau gue jual di Plaza Indonesia baju 300, sebenarnya yang lain 600 gitu kan. Aduh. Iya. Tapi ya udahlah, gue main quantity lah, kayak main bisnisnya inilah orang Cina gitu, quantity aja gitu. Iya. Karena kalau kita ngomongin sebagai cost sebagai misalkan cost adalah kain kan, ya bisa dihitung lah. Cuman kalau begitu quantity repeat terus kan menyenangkan gitu kan. Dan ini Black. Jadi kembali lagi si Big Ball Looks Good itu it's not about yourself gitu. Jadi bukan baju ya. Kayak gini, baju kan personal ya. Lo beli buat lo sendiri. Bener kan? Apalagi ketika lo gede lo harus beli gitu kan. Baju gue itu menjadi urusan family matter, urusan keluarga. Karena banyak kayak istri beli buat suami, itu oke lah, normal lah ya. Tapi ada kayak adik beliin buat kakak, kakak beliin buat adik, tante beliin buat ponakan. Jadi udah menjadi seperti itu gitu, karena yang dibeliin kan memang mengalami kesulitan. Betul. Jadi it's about caring gitu loh. Ini ponakan cari baju, ini beli kayak gitu. Jadi berangkat dari satu niatan solve the problem nih ya. Iya, jadi kita menjawab dan terus dipuji, udah deh ketagihan. Gitu. Jadi banyak sih case-case yang kayak misalkan waktu itu gue keluarin kemeja gambarnya kuda kecil-kecil gitu, kuda tanding, kuda gitu kan. Jadi dia cerita di Bali lagi jalan pantai, bajunya diminta sama bule mau dibayarin. Karena gambarnya lucu, kuda pacu gitu kan, kuda tanding, jadi memang ada pelananya segala macam. Kan gue berasumsi bahwa orang ini mungkin adalah joki atau bisnisnya perkudaan gitu kan. Nah kayak gitu, jadi baju gue tuh sangat sentimental mungkin ya. Jadi ya artinya ya bener-bener ada personal experience di situ ya. Iya, jadi ada karakternya, baju ada karakternya. Ketika baju gue diminta sama orang, kan itu berkesan ya buat pembeli gue gitu, walaupun terus dia nggak beli lagi, cuman kan ada cerita tentang baju gue gitu kan. Itu satu. Kalau gue juga waktu awal bikin yang tadi gue bilang, yang waktu pertama kali kenapa gue bikin baju yang bermotif, karena gue pakai baju gue itu tiap gue kali pergi gue diminta baju gue gitu kan. Berarti kan pilihan gue adalah benar gitu kan. Gitu sih, jadi banyak hal-hal yang begitu, banyak cerita-cerita menarik gitu. Terus ada terus ada mungkin customer gue gede badannya, terus dia ke kantor pakai, pas meeting sama bosnya, mereka berdua saling recognize, ini bajunya Big Boy Looks Good ya gitu. Pasti ini Big Boy Looks Good. Iya. Jadi bosnya nanya, anak buah siapa lah, kan kerocut, tiba-tiba ditanya bos, lu selera kita sama nih bro. Besok jalan bareng ya. Kenapa bisa ditandain dengan mudah, karena di semua baju gue kancing paling bawah itu warnanya merah. Ciri khas. Ada ciri khas ya. Itu dari jauh, ini brand ini ya gitu. Jadi kenapa harus merah, Dan? Karena merah berani. Itu aja. Berani, nekat, agak untuk masuk ke segmen yang nggak diambil orang kan. Sekaligus itu juga jadi marking brand loh ya. Karena gue akhirnya mengalami benefit itu ketika gue lagi nyetir mobil, di sebelah gue ada gerombolan, ada satu gede, terus gue intip, kancing bawahnya merah gitu. Segampang itu gue dari mobil, dia di trotoar segini, baju gue tuh gitu. Alangkah bangganya ya. Bangga banget lo, gila. Orang lagi makan siang jalan di trotoar gitu kan.
tiba-tiba baju gue tuh kayak gitu. Iya. Mantap. Ada pride ya. Jadi itu udah baru makan sih gue lihat di mall kayak gitu. Lo tegur lah. Iya, mau lagi nyetir. Sadar. Kayak gitu sih. Jadi memang gue mencoba memasukkan detail-detail yang kayak gitu. Jadi dan lucunya lagi si perkara kancing ini ya. Ini kan ciri khas gue adalah kancing selalu di bawah merah. Terus kenapa kalau kita tadi kembali lagi, kenapa sih bajunya mahal Mas Denny gitu kan ditanyain. Ya karena baju gue ada personality dan perbedaannya, kayak misalkan baju gue bunganya 3 warna, kancing gue bisa 3 warna. Oh gitu. Iya, jadi misalkan ada hiunya hiu gitu kan. Hiu tuh secara kasat mata warnanya adalah hitam, biru dan putih misalkan. Kancing gue bisa biru putih, merah kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Memang dari dulu Den ya, kancing merah itu lo pakai ya? Iya, kancing gue Dari merah. awal ya? Dari awal, memang dari awal bikin, sebenarnya juga nggak original ya, gue lihat baju lain ada yang kancingnya biru gitu kan. Ya. Oh ya. Kita merah aja deh, kita kan berani gitu kan, filosofinya brave gitu. Ya udah, akhirnya kancing merah itu menjadi signature-nya kita. Nah, ngomong-ngomong nih buat ke depan nih, kan tadi kan cenderungnya kan karena kejebak nih di Bali nih. Nah, ke depannya sendiri gimana? Lo mau terus stay di Bali atau bangun kerajaan bisnis di Jakarta atau bangun kerajaan bisnis di Bali? Bangun kerajaan bisnis harus tetap di Jakarta karena duit adanya di situ. Iya. Ya baliklah sebulan sekali kalau udah kaya lagi. Sekarang lagi tahun baru kok, lagi tahun baru. Tapi yang di TC masih ya Den? Jadi sekarang yang sekarang toko ada di mana aja? Di ITC, gue waktu pertama kali ITC mana nih? ITC Kuningan. ITC Kuningan. ITC Kuningan pertama kali gue ambil 1 unit, terus kan nambah gede, sekarang jadi 2 unit gitu kan. Jadi ada satu yang motif, satunya lagi buat yang batik atau yang sale kayak gitu kan. Terus di Plaza Indonesia juga baru buka. Alhamdulillah itu gue peluang di yang di ITC yang di ITC di lantai berapa Den? Di ITC Kuningan lantai 3. ITC Kuningan lantai 3 blok. Ya. Dan itu juga cerita unik lagi ya. Gue di setiap kejadian brand gue tuh ada ceritanya. Jadi gini, gue